Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Akhwatul Islam, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan dan kesehatan, melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan kemarin, masih berkutat seputar makanan sebagai obat, di mana bahkan dijelaskan oleh para pengobat klasik pada zaman dahulu, yakni sesuatu yang dilakukan oleh para pengobat ahli, yaitu manakala mereka mendapatkan permasalahan dengan kedatangan pasien, maka yang mereka utamakan adalah mengobati dari sisi makanan, memberikan pengobatan dari makanan, dikarenakan pengobatan dari sisi makanan tersebut lebih mendekati daripada unsur atau karakter-karakter yang ada pada tubuh manusia. Maka manakala pengobatan dengan makanan tersebut kemudian tidak bisa digunakan, maka hendaklah seorang pengobat ahli tersebut kemudian beralih kepada obat-obatan dengan bahan tunggal. Barulah ketika bahan tunggal tersebut tidak mampu menangani, digunakan bahan-bahan formula, maka dibentuklah ilmu atau disusunlah ilmu akrobazin, ilmu peracikan obat, yang mana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu ini ilmu formulasi obat bukan berasal dari tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, dan menggunakan makanan sebagai obat, ya, ini memerlukan keahlian tersendiri. Dilakukan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka menggunakan makanan-makanan yang bernilai dan berkhasiat sebagai obat, dan tidak bersegera untuk memberikan obat-obatan terutama dalam bentuk formula, dikarenakan terkadang manusia hanya membutuhkan sesuatu yang ringan kalau penyakitnya ringan. Dan tentunya pengobatan-pengobatan yang demikian, yang menggunakan bahan makanan, menggunakan obat-obat yang berbahan tunggal, ini digunakan pada manusia-manusia yang menggunakan pola hidup yang sederhana. Menggunakan pola hidup yang sederhana. Dan ini biasanya orang-orang yang hidup di pedukuhan atau pedusunan, hidup di gunung atau di pinggiran pantai dengan pola hidup yang sederhana pada zaman dahulu, maka mereka menggunakan bahan makanan cukup. Manakala mereka sakit, cukuplah mereka menggunakan bahan makanan untuk obat. Akan tetapi ilmu akrobazin atau ilmu peracikan obat yang berbentuk formula ini seringnya digunakan oleh masyarakat perkotaan, di mana kondisi kehidupan mereka sudah bercampur. Makanan mereka sudah tidak lagi bagus dan berantakan. Makanan mereka tidak sesederhana sebagaimana masyarakat pedesaan. Makanan mereka bercampur sehingga timbul penyakit pun tidak satu dan tidak tunggal, penyakit pun komplikasi. Maka digunakan obat akrobazin atau obat formula. Ya. Akan tetapi orang-orang dulu, baik di India
Tionghoa atau negeri kita sendiri, ini termasuk pengkonsumsi obat-obatan tunggal, tidak menggunakan obat yang berformula. Beda dengan hari ini, kemudian di perkotaan dengan tingkat kestresan yang tinggi, maka kebanyakan mereka menggunakan obat sebagai obat. Tidak menggunakan makanan sebagai obat. Tentunya hal ini bukan berarti akan merubah kaidah bahwasanya obat itu dibagi menjadi dua jenis, yakni al-himyah, menata pola hidup, menghindari apa-apa yang manakala masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan penyakit, dan yang kedua adalah obat itu sendiri atau dawa. Dan terkadang manusia hanya membutuhkan pola hidup yang bagus, penataan pola makan yang bagus. Maka semenjak manusia jenuh dan bosan dengan banyaknya penyakit-penyakit degeneratif abad ini, mereka mulai beralih hidup dengan alami. Hidup sesuai dengan alam yang ada, bersesuaian. Ya, meskipun demikian maka mereka harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang mereka ingin, yang mereka butuhkan bagi tubuh mereka. Maka pembahasan kali ini adalah manfaat dari wortel, yang mana tanaman ini sangat cocok digunakan untuk orang-orang yang sakit juga, walaupun penampilannya tetap sebagai makanan. Ya. Wortel atau yang memiliki nama Latin Daucus carota, orang bilang, ada yang bilang carrot. Ya, tanaman semusim, semak semusim ini tingginya lebih kurang bisa sampai 1 meter. Batangnya tegak berbulu, warna batangnya hijau, daunnya majemuk. Tampak menyirip berselang, bentuknya lonjong, tepinya bertoreh, ujungnya runcing, dan warna daunnya hijau. Kemudian wortel ini biasanya yang digunakan adalah umbinya atau rimpangnya, atau rimpang wortel, maka disebut sebagai dauci rhizoma, rimpang wortel, atau herba wortel seluruhnya dari akar sampai ujung daunnya. Artinya wortel ini yang digunakan semuanya, tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, berikut akarnya yang dikumpulkan saat wortel tersebut tumbuh maksimal dan berdaun lebat. Ya. Kemudian para pengobat klasik, para ahli menggunakan wortel ini berdasarkan karakteristiknya. Di mana wortel ini memiliki karakter, dia memiliki sifat yang dingin, kemudian memiliki rasa yang manis. Dari karakternya wortel tersebut menunjukkan bahwasanya wortel ini mampu digunakan untuk mendinginkan, membersihkan panas, kemudian menyejukkan, menurunkan demam, mengatasi gangguan-gangguan yang disebabkan karena panas termasuk peradangan. Ya. Dan dia bermanfaat untuk memupuk rutubah, memupuk menjadi saripati makanan, kemudian menguatkan tihal, pencernaan besar maupun pencernaan kecil. Ya. Dan juga wortel ini bekerja memupuk esensi pada ginjal, memperbagus kualitas sumsum dan nutfah. Dia bagus buat ginjal baik kiri dan kanan. Dan wortel juga sebagai tonik. Selain dia sejuk merupakan tonik pada rutubah, maka dia juga tonik pada haroroh. Sifatnya yang sejuk dan manis, maka manis pada wortel ini menunjukkan dia bisa berubah menjadi penghangat dan penguat energi vital, dan menjadi tonik bagi energi vital, menguatkan energi vital seluruh organ, terutama organ-organ perut. Kemudian juga mengharmonikan seluruh bahan obat dan mengharmoniskan antara obat dengan perut. Dan dia bekerja untuk mengatasi gangguan kelemahan-kelemahan seperti kurangnya cairan, kurangnya darah, kurangnya tenaga, kurangnya kehangatan pada tubuh. Dan dia menghilangkan rasa nyeri
dan bekerja membersihkan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Dan para ahli melakukan penelitian tentang wortel ini, di mana wortel ini banyak mengandung kandungan-kandungan yang dari kandungan tersebut memiliki efek farmakologi, di mana akar wortel berkhasiat memperkuat fungsi hati. Karena hati dalam pengobatan klasik kabid merupakan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengatur pengeluaran volume darah yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya disebutkan Al-Imam Al-Qayyim dalam Al-Miftah. Dan dia menguatkan fungsi hati, artinya menyejukkan hati. Di mana hati tersebut akan menjadi sakit manakala terjadi adanya stagnasi energi vital. Terjadi panas pada fungsi hati. Maka dia menyejukkan hati, menyejukkan darah sehingga memperbagus kualitas fungsi hati, mencegah terjadinya gangguan-gangguan hati, peradangan pada hati, pengerasan pada hati, itu gangguan, ancaman-ancaman virus pada hati. Kemudian melancarkan buang air kecil dikarenakan sejuknya merupakan pemupuk esensi pada ginjal sehingga dia mampu digunakan, manisnya juga mampu digunakan untuk mendorong buang air kecil dan buang air besar, serta membuat zat-zat yang tak berguna melalui ginjal. Dikarenakan dia penguat ginjal, pemupuk rutubah pada ginjal atau pemupuk esensi pada ginjal. Kemudian dia juga dikenal sebagai antiseptik. Manisnya mendorong buang air besar, sementara dinginnya, sejuknya melumasi atau melembabkan pada seseorang yang sembelit dikarenakan sindrom kering, panas kering. Susah buang air besar dikarenakan panas dan kering. Ya, maka dia merupakan pelembab, sementara sindrom susah buang air besar dikarenakan kelemahan, kurang daya dorongnya atau kekurangnya energi vital, kekuatan untuk mendorong sebagaimana terjadi pada orang-orang tua. Maka wortel ini memiliki rasa yang manis sehingga bisa digunakan sebagai tonik untuk memperkuat daya dorong pada kesulitan orang tua saat buang air besar. Dan wortel ini juga melindungi tubuh dari bahan-bahan kimia yang beracun. Ya, melindungi tubuh dari bahan-bahan kimia yang beracun. Maka wajar wortel ini sering digunakan diminum pada perokok pasif, orang yang sering bertemu dengan orang-orang yang merokok dengan sangat terpaksa, maka terhirup, bukan menghirup tapi terhirup. Maka biasanya jus wortel ditambah dengan sedikit perasan air jeruk nipis, maka bisa digunakan untuk menetralkan racun yang ada atau racun-racun bahan-bahan kimia lainnya, ya, yang ada pada masakan ataupun yang ada pada makanan-makanan yang lainnya, baik itu bahan kimia tersebut berupa bahan tambahan pangan, pemanis, pengembang, pengental, pengenyal, dan seterusnya. Sementara daun wortel yang liar dan bijinya berkhasiat untuk meluruhkan, dikarenakan dia memiliki sifat pelembab dan meluruhkan. Ya, maka dia meluruhkan haid, mempermudah buang air kecil, mempermudah buang air besar. Dan wortel juga dikenal oleh para ahli sebagai bahan obat yang kaya akan provitamin dan serat, di mana zat keduanya bermanfaat untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam darah ataupun kadar gula dalam darah. Maka dari penelitian dinyatakan, dipastikan bahwasanya wortel ini ampuh untuk meningkatkan bibit kanker. Adapun beta karotin yang ada pada wortel merupakan senyawa antioksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan dini, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli klasik bahwasanya sejuk dan dinginnya wortel memupuk rutubah pada ginjal, kemudian manisnya memupuk rutubah pada tihal, sehingga hal ini akan mengurangi terkuras habisnya esensi yang ada di ginjal. Ya, yang manakala terjadi terkuras esensi yang ada pada ginjal, maka tahap demi tahap manusia akan mengalami proses penuaan. Baik dikarenakan kekurangan hormon seksual, dikarenakan kurangnya sumsum, atau kekeringan dikarenakan kurangnya kesejukan rutubah yang memberikan nutrisi kepada tubuh. Maka dia merupakan anti-aging, mencegah penuaan dini, dan juga dapat mencegah
dan menekan pertumbuhan sel-sel kanker, serta melindungi asam lemak yang tak jenuh ganda dari proses oksidasi. Dan manakala tubuh kita memerlukan vitamin A untuk kesehatan mata, maka beta karotin tersebut akan dirubah oleh hati menjadi vitamin A. Sementara fungsi vitamin A itu sendiri dapat mencegah terjadinya buta senja atau rabun senja, kemudian mempercepat penyembuhan pada luka. Ini yang oleh para ahli klasik dikenal manisnya wortel disertai dengan sejuknya wortel. Ini menghilangkan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan luka. Dan pada penelitian disepakati hal ini dikarenakan kandungan vitamin A atau beta karotin yang kemudian dirubah menjadi vitamin A manakala dibutuhkan oleh tubuh. Dan mempersingkat lamanya sakit pada campak. Artinya ini menurunkan demam sebagaimana sejuknya wortel. Dan berdasarkan penelitian, mengkonsumsi wortel dengan cara dikukus sebentar, ini akan memperbesar penyerapan beta karotinnya. Ini lebih baik. Sebagaimana begitu pula dengan tomat yang pernah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian wortel merupakan pelawan kanker yang kuat. Dikarenakan dia memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sehingga mencegah terjadinya kanker untuk melawan badan. Ya, atau membebani badan. Dan dia juga menurunkan kolesterol dalam darah dan mencegah terjadinya sembelit dan konstipasi. Dikarenakan dia merupakan pelembab yang alamiah. Dan pektin yang ada pada wortel merupakan syarat larut yang alami yang dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Kemudian seratnya sendiri yang tinggi ini membuat usus bergerak secara teratur dan mencegah terjadinya sembelit. Dari sisi kelembapan. Bahkan difahami dan dikenal oleh para ahli bahwasanya wortel merupakan bahan makanan sekaligus bahan obat yang bisa digunakan untuk memecahkan batu ginjal dikarenakan dia menguatkan ginjal dari sisi pemupukan esensi. Dia juga mengatasi gangguan cacingan dikarenakan dia menguatkan tihal atau limpa termasuk cacing kremi, mengatasi disentri, luka bakar karena dia anti aging, memupuk rutubah limpa ataupun ginjal, mengatasi luka bakar mencret, kemudian memelihara kesehatan mata dikarenakan dia baik bagi hati, kemudian mengatasi pencernaan yang tidak baik karena dia menguatkan limpa, dan mengatasi radang selaput lendir pada kandung kemih atau peradangan-peradangan yang lainnya seperti radang amandel dan seterusnya. Sementara akar wortel secara terpisah ini biasa digunakan untuk mengatasi gangguan asma atau sesak nafas karena dia bermanfaat bagi paru-paru dan fungsi hati yang berlebih, dan mengatasi badan lemas dikarenakan kadar gula darah yang rendah, mengatasi campak, cacar air, ya. Bahkan juga digunakan untuk mengatasi diare pada bayi dan sering digunakan makanan yang sehat untuk pengobatan hepatitis A, B, dan C. Kemudian mengatasi hipertensi, mengontrol dan mencegah terjadinya penaikan darah serta kolesterol dalam darah. Dan pada kanker wortel akar wortel ini sangat akrab digunakan untuk kanker pankreas dan kanker paru-paru. Dan akar wortel ini juga merupakan bahan makanan dan bahan obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya stroke. Dikarenakan penguatannya dia kepada dua organ tadi. Dan mengatasi gangguan rabun senja, mencegah keracunan bahan-bahan kimia seperti logam berat, dan menghentikan kebiasaan merokok dan sembelit. Ya, adapun secara sendiri pula daunnya, daun wortel ini digunakan untuk memperindah rambut dengan cara ditumbuk kemudian digunakan buat tonik dan meningkatkan hormon seksual pada pria maupun wanita. Daunnya kemudian perlancar kencing pada peradangan-peradangan seperti radang saluran kencing maupun radang batu ginjal. Adapun ketika dikomben antara daun dan bijinya, maka dia bermanfaat untuk mengatasi beri-beri, batu saluran kencing, nyeri perut, serta gangguan perut, yakni kembung. Sementara secara tersendiri umbi wortel yang manakala dia dipisah dari daunnya, dia dipisah dari bijinya dan batangnya, maka dia bisa digunakan untuk mengatasi anemia. Kemudian dia juga digunakan untuk dia merupakan bahan obat anti neuralgia, yakni menyembuhkan rasa sakit karena gangguan saraf seperti pening dan sakit kepala sebelah. Kemudian wortel juga digunakan untuk mengatasi batuk, demam pada anak, peluru kemih, peluru haid, mengatasi haid yang tidak teratur serta mengatasi gangguan jerawat pada remaja dan
membuang angin, merangsang pengeluaran angin dari perut, dan mengatasi mata minus, menghaluskan wajah, menurunkan kolesterol, dan menormalkan tensi yang tinggi. Dan wortel juga berguna untuk meningkatkan sistem ketahanan tubuh, terutama terhadap alergi, baik alergi debu, alergi makanan, dan seterusnya, serta mengatasi gangguan nyeri haid dan osteoporosis pada wanita, ya, serta sakit kuning atau demam kuning, ya. Ini biasa digunakan wortel untuk makanan dan pengobatan, ya. Adapun cara pemakaian biasanya menggunakan wortel ini, yakni dengan cara dijus atau bisa juga diparut wortel segar secukupnya, kemudian diperas sampai terkumpul kurang lebih setengah sampai 3/4 gelas, kemudian diminum sampai habis. Bisa dilakukan 1 kali sehari. Atau pada kulit, gangguan kulit, bisa digunakan oleskan jus wortel atau wortel yang sudah diparut, kemudian dioleskan pada bagian yang terkena luka bakar, tersiram air panas ataupun eksim. Ya, sementara pada penelitian dan pengalaman, wortel sangat efektif digunakan untuk mengatasi gangguan mulut, seperti biasa digunakan untuk antiseptik pada mulut, anti kanker atau mencegah kanker, mengatasi anemia, asam urat, ya, kemudian asma. Wortel juga sering digunakan untuk mengatasi batu ginjal, mengatasi gangguan batuk, beri-beri, borok, digunakan sebagai obat luar, mengatasi buta malam, cacingan, darah tinggi, demam pada anak, haid yang tidak teratur, bahkan hepatitis, dikarenakan gangguan fungsi hati. Kemudian mengatasi jerawat, kolesterol, ya, kemudian nyeri pada perut, kemudian lemas, letih, lesu dikarenakan rendahnya kadar gula dalam darah, dan luka bakar seperti luka teriris, luka bakar, bengkak bernanah, borok, dan bisul, ya, termasuk bisul di mata atau bintitan. Kemudian mata minus, serta digunakan pula untuk meningkatkan HB dan sel darah merah, serta melarutkan kolesterol, mencegah pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan lemak, sehingga mencegah terjadinya resiko serangan jantung dan stroke. Dan wortel juga digunakan untuk menjaga kesehatan mata, menghaluskan wajah, menghentikan kebiasaan merokok, mengeluarkan lendir pada penderita pilek, bronkitis, dan asma, dan juga digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, perut kembung, kejang, ya, dikarenakan perut, dan sakit lambung atau disebut sebagai mah. Kemudian wortel juga digunakan untuk mengeluarkan timbunan racun dalam hati dikarenakan bahan-bahan kimiawi, mengatasi nyeri haid, kemudian osteoporosis, pening dikarenakan stres, rabun senja, ya, atau rakitis, yakni kekurangan vitamin D sehingga terganggu tulang belakangnya atau radang hati, kemudian sakit kuning sampai kepada sembelit dan wasir. Demikian khasiat dan manfaat wortel sekilas kita bisa sampaikan untuk melanjutkan dari pelajaran-pelajaran yang lalu, ya. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi penanya yang bertanya tentang materi, kita akan berusaha untuk menjawab. Kalau tidak pun kita akan berusaha menjawab. Kalau kita tetap tidak mampu, maka wallahu alam, ya. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Untuk selanjutnya yang memandu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya Al-Khalid, silakan. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Faris Al-Kanji atas pemaparannya, dan tiba waktunya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang berkonsultasi kepada Sinsei, kami persilakan di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Perihal kesehatan Anda, silakan kami buka telepon yang pertama. Naam, halo. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Surabaya Dengan Bapak Supardi. Bapak Supardi, silakan Bapak. Iya, yang saya tanyakan, Ustaz, ini istri saya kan kena stroke. Terus sudah selamanya sudah 2 tahun lebih. Nah, ini apa solusinya untuk itu, pengobatannya? Baik, ada yang tanyakan Sinsei. Baik, terima kasih Bapak Supardi di Surabaya atas interaksinya. Nah, ya, silakan. Iya. Jadi tadi saya katakan bahwasanya wortel merupakan termasuk bahan makanan sekaligus bahan obat yang efektif digunakan untuk para penderita stroke. Ya, karena dia mampu meningkatkan HB dan sel darah merah serta melarutkan kolesterol,
dan mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan lemak sehingga menekan resiko serangan jantung dan stroke. Ini dengan cara banyak makan wortel, baik dengan cara di sop, ya, kemudian di jus di blender kurang lebih dalam 1 hari sekitar setengah sampai 3/4. Ya, lakukan selama kurang lebih 5 hari, selanjutnya kemudian 2 hari sekali. Ya, kurang lebih sekitar setengah gelas air wortel. Ya, ini untuk makanan stroke, ya, ini makanan orang-orang stroke dan ini sangat membantu bagi orang stroke ini. Makanan ini juga sangat membantu. Ya, adapun tentunya kalau untuk pengobatan lain karena stroke ini kalau memang dia berhubungan dengan saraf dan seterusnya, tentu dia membutuhkan terapi. Maka silakan Bapak bisa mencari terapis baik itu bekam ataupun refleksi ataupun akupresur, ya. Maka biasanya bermanfaat buat memperlancar peredaran darah, mengaktifkan kembali saraf, ya. Adapun obat di sini digunakan untuk melakukan regenerasi sel dan revitalisasi sel yang kemungkinan tidak teraliri nutrisi, ya kan, tetapi tetap dia membutuhkan terapi, ya. Dan makanan tersebut bukan pengganti terapi, tapi sebagai pelengkap daripada terapi tersebut. Karena terkadang orang diterapi 1 tahun, 2 tahun tidak kunjung sembuh karena dikarenakan tidak ada makanan atau obat yang berguna untuk meregenerasi sel ketika terjadi permasalahan, ya, pecahnya pembuluh darah dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Karena tidak ada regenerasi dan revitalisasi sel, maka pengobatannya cenderung lama. Maka ditambah dengan mengkonsumsi obat-obatan atau bahan makanan yang bisa digunakan untuk stroke, ya. Maka ini lebih bagus, ya, lebih cepat, ya, membantu di samping tentunya terapi. Dan ada juga beberapa bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi stroke selain dari wortel yang merupakan makanan atau dikonsumsi sebagai lauk ataupun sebagai minuman, ya. Maka Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 1 ibu jari kencur dan 1 ibu jari jahe. Kemudian ditambah dengan 1 genggam atau sekitar 3 lembar, 3 sampai 7 lembar daun salam. Saya ulangi, 3 sampai 7 lembar daun salam. Kemudian ditambah, ini saya bilang 3 sampai 7 karena besar kecilnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kalau yang kecil-kecil bisa sampai 7, kalau yang besar-besar cukup 3 lembar, ya. 3 sampai 7 lembar saya katakan. Maka kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temulawak, 1 ibu jari jahe, ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Ya. Kemudian bahan ini direbus, tetapi perebusan itu dilakukan kencur, temulawak dan jahe terlebih dahulu. Ya, setelah airnya mendidih kurang lebih sekitar 3 gelas mendidih, kemudian ditaruh bahan tersebut, ya. Kemudian biarkan sampai sekitar 10 menit, ya. Setelah 10 menit baru kemudian daun salam dimasukkan kembali. Setelah itu biarkan sampai bahan obat ini tersisa menjadi 1,5 gelas. Setelah 1,5 gelas kemudian disaring bagi 2. Ya, kemudian diminum 3/4 pagi, 3/4 sorenya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya. Untuk wortel yang mentah ini biasanya kan orang suka makan wortel mentah nih, Sensei. Ini biasanya khasiatnya untuk apa saja, Sensei? Ya, pada prinsipnya wortel mentah ini dan wortel rebus tidak masalah, ya, sama saja. Seperti contohnya seseorang yang mata minus sering menggunakan wortel yang diparut kemudian diminum, boleh. Atau wortel yang direbus atau dikukus kemudian diparut kemudian diminum, itu pun boleh. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau dia dikukus maka ada beberapa hal yang lebih meningkat, ya. Tetapi kalau menurut pendapat ahli klasik bahwasanya dikukus itu akan lebih harmonis dengan lambung, sehingga dia lebih mudah dicerna untuk kemudian didistribusikan, sehingga lebih cepat kalau lebih cepat terurai tentunya lebih cepat khasiatnya dan lebih meningkat tentunya.
Adapun yang direbus Sinse, ini kan seperti kita membuat sup ini Ya, Sinse. seperti membuat Ini sup. kan kemarin kita bahas kentang dan sekarang Betul. kita bahas wortel, berarti pas Persis dengan satu sup pasang ya. dengan sup ya. Nah, ketika nanti di sup nih Sinse, ini terkadang kan atau di capcay. Ketika dimasukkan wortel ini kan terkadang ada yang terak-terak ya biar agak keras gitu Sinse. Adapun juga yang dibuat lebih lama agar lembut. Ini perbedaan keras dan lembut ini dengan manfaatnya gimana Sinse? Sebenarnya sebagaimana yang difahami bahwasanya ketika wortel mentah itu juga nggak ada masalah, kemudian wortel matang juga nggak ada masalah, maka biasanya orang yang membuat wortel itu keras biar keras gitu ya, agak sedikit mentah gitu ya. Ini juga nggak ada masalah. Hanya selera berarti. Hanya selera. Kemudian yang matang juga masalah, nggak ada masalah karena wortel yang dikukus pun bagus ya. Tetapi wortel yang setengah matang ya, yang masih kriuk gitu ya kasarannya itu pun gak ada masalah. Tapi kalau kentang kan nggak mungkin pasti matang gitu. Kentangnya matang cuma wortelnya aja yang kadang-kadang setengah matang karena wortel digunakan dalam keadaan mentah juga sering, digunakan dalam keadaan tidak pun sering, dan sup itu sangat bermanfaat. Artinya kalau kita menggunakan sup kentang kemudian ditambah dengan wortel kemudian ditambah dengan ayam gitu ya, ini juga bermanfaat bagi pencernaan, gangguan pencernaan, termasuk gangguan pencernaan, mengharmoniskan antara hati dengan limpa gitu ya, kemudian mencegah terjadinya gangguan nyeri haid ya, termasuk memperlancar haid ya, kemudian juga meningkatkan stamina, menstabilkan darah ataupun menjaga agar kolesterol tidak naik ya, menstabilkan gula darah juga. Ya, tentunya sup itu sendiri pada awalnya juga bagus buat pengobatan. Ditambah bawang putih juga. Nah, ditambah bawang putih ya tentunya. Baik, terima kasih Sinse atas jawaban serta solusi dari Bapak Supardi. Pertanyaan dari Surabaya, semoga bermanfaat bagi Bapak dan penanya yang lain yang perihal tentang stroke. Di belakang Bapak Supardi silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Umur Rayyan di Bogor. Umur siapa? Umur Rayyan. Baik. Rayyan. Di Bogor ya? Baik, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih, ini obat untuk flek-flek di wajah susah hilangnya itu apa ya, Bu ya? Flek hitam gitu ya? Flek hitam susah banget tuh, pakai apa aja. Baik. Itu tambah nyebar ke muka gitu ya. Ya, makasih Bu ya. Baik, terima kasih Ibu atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita juga sedang membahas wortel, dan wortel kita katakan tadi bagus buat kulit dan bagus buat wajah gitu ya. Ibu bisa menggunakan wortel cukupnya diparut kemudian digunakan sebagai masker. Biarkan sampai agak kering kemudian dibuka ya. Ini juga efektif ya buat wajah. Perlu diketahui bersama bahwasanya gangguan wajah ini biasanya, gangguan kulit ini biasanya dikarenakan gangguan paru, dan gangguan paru ini berinteraksi dengan hawa udara yang dari luar itu berasal dari kulit. Maka beberapa kali saya pernah membahas tentang salah satu kunci kesehatan dari wanita adalah kembali kepada fitrahnya wanita, di mana wanita ini dominan darah. Darah ini sifatnya sejuk dan dingin. Maka dia dominannya diam. Dominannya diam. Diam itu artinya tidak gampang keluar, kecuali hal-hal yang membutuhkan dia keluar. Dan kalaupun keluar itu dia dalam keadaan tertutup rapat. Ya. Ini salah satu kunci kesehatan. Kenapa demikian? Karena dia karakternya itu dingin. Darah itu sejuk. Nah, kesejukan darah yang digunakan untuk melembutkan kulit dan seterusnya membuat kulit wanita pun lebih rentan dibandingkan dengan pria yang cenderungnya itu energi vital. Ya, dominan energi vital. Jadi dia lebih dianjurkan untuk keluar rumah. Sementara wanita tidak. Ya, karena kulitnya itu sensitif. Ya, dan ini berasal dari gangguan kelemahan paru yang berasal dari gangguan hawa udara dari luar. Saya tidak katakan paru-parunya itu penyebab. Tapi yang saya katakan adalah paru-parunya ini, kelemahan paru ini memiliki dampak. Ya, hawa udara yang datang dari luar atau serangan hawa udara yang datang dari luar kemudian menyerang kita, menyerang melalui kulit, di mana wanita ini rentan kulitnya atau lebih sensitif daripada pria, kemudian terserang. Nah, terserangnya ini akan menyebabkan kelemahan pada paru, atau kelemahan paru menyebabkan benteng pertahanan tubuh menjadi lemah sehingga jebol pertahanannya, dan dampaknya adalah bercak pada kulit, gangguan kulit yang kasar, cepat keriput dan seterusnya.
tadi kita telah katakan juga bahwasanya wortel merupakan bahan obat yang bisa digunakan untuk eksim, gatal, flek pada wajah, dan kalau diminum mencegah penuaan dini, termasuk mencegah penuaan kulit terlalu dini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu penanya dan juga bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya. Baik, masih di layanan telepon kami di 0218236543. Sebelum kami beralih ke pesan singkat, silakan di belakang Umur Ryan di Bogor. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Salmina di Jakarta Pusat. Baik, silakan Ibu. Pak, saya mau nanya. Saya ketergantungan obat herbal. Tangan kanan saya, sikunya, sering sakit. Nah, boleh nggak Pak? Saya selalu mengkonsumsi herbal itu. Tapi kalau herbalnya habis, kambuh lagi. Terus sama ini Pak Ustadz, Pak kanan suami saya, apa perlu pengangkatan operasi benjolan besar? Maksudnya gimana? Gimana Ibu? Mohon maaf Ibu, kurang jelas Ibu pertanyaannya. Mungkin satu Pertanyaannya saja pertanyaannya. Ibu Ya, ingin perlu deh. Gak apa-apa ya Pak. mohon maaf Ibu karena waktunya sangat sempit sekali. Oh, ya Jadi udah. Ibu ingin yang Ya pertanyaan udah. yang Assalamualaikum. Makasih Pak ya atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi dibilang ketergantungan obat Herbal. herbal. Nah, Maka saya katakan sebenarnya apapun alasannya, maka obat itu digunakan untuk penyakit. Karena tentunya tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obatnya. Jadi adanya turun obat ya karena adanya penyakit. Jadi sebuah hal yang tidak wajar manakala seseorang tidak sakit kemudian minum obat. Karena obat itu untuk mengobati penyakit. Ya, tetapi kalau memang sakit ya nggak ada masalah minum obat. Termasuk herbal, ya. Tidak ada masalah mengkonsumsi obat termasuk herbal. Ya. Akan tetapi juga termasuk kekeliruan bagi para pengobat, yakni ketika masyarakat itu hanya memahami kalau sakit harus minum obat. Ya, mereka tidak memahami bahwasanya sakit terkadang bisa dilihat dari penyebabnya. Apa yang menyebabkan kita ini sakit? Ya, kalau kita tahu apa yang menyebabkan kita ini sakit, kan kita bisa mengatur bagaimana kita tidak sakit. Ya, seseorang yang misalkan ya contoh makan udang gatal itu ya, alergi, maka sebelum dia berobat tentunya kan menghindari yang bikin alergi dulu. Sebelum dia menata kembali bagaimana agar udang ini tidak alergi, tentunya dia menghindari dulu. Setelah menghindari kemudian berobat merasa fit dan bagus, baru kemudian melakukan icip-icip sedikit-sedikit sampai kemudian terbiasa. Ya, begitu pula ketika seseorang terbiasa terkena asam urat. Ya, saya katakan sebenarnya bukan kambuh, tapi terbiasa orang ini lemah organnya. Ya, kenapa orang tersebut terkena asam urat? Boleh jadi karena kelemahan limpa, tidak bisa membuang purin, dikarenakan kelemahan ginjal, tidak bisa membuang purin melalui buang air kecil, ya, yang seharusnya menjadi esensi malah menjadi bencana, yang seharusnya menjadi rutubah malah menjadi bala. Ya. Maka dilihat kalau kemudian makan, misalkan makan jeroan, babat misalkan, kemudian nyeri asam uratnya naik, ya jangan, hindari. Itu namanya bukan berhenti minum obat kambuh lagi, tetapi karena salah makan kambuh lagi. Ya, atau kalau makan kol kok nyeri, maka hindari dulu. Ya, nah hindari ini namanya al-himyah, menghindari materi-materi yang kalau masuk menyakiti kita. Ya, nah dari situ kemudian bagaimana kita menguatkan organ tubuh kita agar bisa mengurai purin tadi. Ya, karena purin tadi pun misalkan dia tidak dikonsumsi oleh tubuh itu butuh. Ya, seorang peneliti yang tinggal di Singapura juga mengatakan, Dani Lingga, beliau mengatakan bahwasanya purin ini dibutuhkan oleh tubuh. 45% tubuh ini menggunakan purin untuk mencegah timbulnya kanker atau untuk kanker. Dan kalau kita tinggal sama sekali kangkung, tinggal sama sekali bayam, kalau dia memiliki manfaat yang segudang, besar sekali manfaatnya. Ya, maka artinya kita boleh makan tetapi jangan terlalu banyak. Maka saya katakan sebenarnya yang menjadikan seseorang tersebut kambuh, kumat, itu bukan berhentinya obat. Tapi dikarenakan pola hidupnya, ya,
karena seseorang mengkonsumsi obat pun tidak ada gunanya kalau pola hidupnya tetap berantakan. Saya anjurkan untuk jagalah pola hidup, apa yang menyebabkan sakit hindari dulu. Kemudian tata pola makan agar tubuh menjadi kuat terlebih dahulu sehingga bisa dimasukkan makanan-makanan yang alami tentunya. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Ketika beliau mengatakan ketika berhenti dari minum herbal ini dan kembali sakit, apakah ini indikasi dosis yang salah atau memang ternyata memang penyakitnya memang belum sembuh? Jadi salah sasaran dengan herbal tersebut. Ya. Jadi memang benar tidak hanya herbal ya, termasuk obat dokter, obat kimia ya, juga contohnya misalkan obat-obatan yang digunakan untuk mencegah darah tinggi, ya, kemudian juga diabetes atau obat-obatan yang lainnya juga sampai dianjurkan diminum seumur hidup. Artinya memang penyakitnya belum sembuh. Artinya ketika penyakit belum sembuh, itu tidak bisa dikatakan nanti ketika nyeri lagi kambuh ya. Ini sebenarnya belum sembuh satu. Atau yang kedua, bukan masalah belum sembuh, sebenarnya mungkin sudah sembuh penyakitnya, asam urat itunya, akan tetapi kondisi organnya yang membuat dampak terhadap sakit itu masih lemah, sembuh tapi masih lemah ya. Kayak karena banyak orang yang sakit tapi masih lemas, sembuh dari sakit tapi masih lemas, belum bisa banyak beraktivitas kan. Kadang-kadang kan saya masih cuti kerja dah habis sakit karena masih belum fit. Jadi belum sembuh dengan belum fit kan beda. Belum fit ini sudah sembuh sakitnya tapi belum fit. Nah, belum fit ini organnya. Kalau organnya yang belum fit, ya maka tentunya dikuatkan dulu organnya. Sebagaimana orang terkena flek paru pada anak-anak. Ya, ketika diobati 6 bulan, mungkin flek parunya sembuh, fleknya. Parunya udah bagus fleknya. Akan tapi kan belum fit. Sehingga bisa dikatakan katanya udah sembuh dari fleknya. Tapi kok anak saya masih kurus, kadang-kadang juga masih batuk. Itu namanya belum fit. Maka perlu dikuatkan lagi, ditingkatkan kekuatan atau kekebalan tubuhnya, atau dikuatkan energi vital bagian organ yang bersangkutan. Demikian. Ya, terima kasih atas jawaban serta solusinya. Baik, kami akan beralih ke layanan pesan singkat. Kami akan bacakan pesan singkat dari Ibu Fadilah. Assalamualaikum ya Sensei. Saya mempunyai anak perempuan umur 6 tahun. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, beliau kencingnya bermasalah dan sangat bau sekali Sensei. Sehingga ketika beliau kencing, saya ingin muntah karena begitu baunya kencing anak saya tersebut. Apakah ada obat dari ataupun herbal untuk hal tersebut Sensei? Iya. Segala sesuatu yang keluar dari tubuh itu bau. Baik itu keringat, buang air besar, ataupun buang air kecil, bau, itu dikarenakan sindrom panas yang berlebih. Ya, panas yang bergabung dengan lembab karena buang air kecil itu kotoran ya, yang bersifat lembab berketemu dengan panas, ini akan menimbulkan bau. Walaupun nanti bau itu sendiri akan dipisah-pisah. Ya, bau ini karena kan kondisi hati, bau itu dikarenakan kondisi limpa, ya, bau yang lainnya dikarenakan kondisi ginjal ya. Akan tapi secara umum saya katakan bahwasanya bau itu segala macam bau itu dikarenakan gangguan panas yang ada dalam tubuh. Ibu bisa menggunakan wortel cukupnya kemudian diminumkan pada anak ya sesuai dengan usia. Bisa kalau usia sekitar 1 tahun cukuplah 1 sendok makan. Kalau usia 2 tahun ya sampai 5 tahun maka bisa 2 sampai 3 sendok makan ya, dilakukan 1 kali sehari ya, baik pagi ataupun sore hari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya. Demikian Ibu Fadilah, jawaban dari Sensei semoga bermanfaat bagi anak Ibu. Kami akan bacakan pesan singkat kembali dari Afi. Assalamualaikum ya Sensei, saya Afi berusia 41 tahun di Jakarta. Saya mengalami pengorposan tulang dini. Apakah ada obat atau makanan herbal yang baik untuk pengorposan tersebut Sensei? Ya, tadi juga kita telah menyebutkan bahwasanya wortel salah satu manfaatnya adalah untuk gangguan pengorposan tulang. Ya, dikarenakan tadi saya katakan alasannya adalah wortel ini merupakan tonik esensi ataupun tonik rutubah. Artinya menguatkan esensi pada ginjal dan rutubah pada limpa. Di mana tulang ini sumsumnya ini dikirim ya, atau diadakan oleh ginjal. Ya, ginjal bagian kiri terutama dia akan memproduksi esensi kemudian dikirim ke dimak atau otak dalam bentuk sumsum.
kemudian akan disebar ke tulang, rambut, gigi, ya, dan seterusnya. Maka kelemahan esensi pada ginjal akan menyebabkan kerapuhan tulang atau pengeroposan tulang dikarenakan kurangnya sumsum. Ya, di mana wortel ini telah kita sebutkan dia merupakan esensinya. Ya, sehingga bisa digunakan sebagai sumsum, pengganti sumsum yang hilang dan mengisi pengeroposan yang ada. Ya, ibu bisa menggunakan 1 buah wortel ditambah dengan 2 genggam daun wortel. Bisa saya katakan wortel sedaun-daunnya. Ya. 1 wortel ditambah dengan 2 genggam daun wortel. Kalau ada berarti wortel itu sedaun-daunnya. Kemudian ditambah dengan sedikit air, kurang lebih sekitar 100 ml. Kemudian di blender bersama, ya di blender bersama wortel sedaun-daunnya tersebut. Kemudian diminum sekaligus. Diminum sekaligus ini bisa dilakukan habis asar minumnya atau sekitar jam-jam pagi antara jam 9 sebelum zuhur. Ya, demikian karena habis zuhur kan mau makan ya. Maka sebelum zuhur sekitar batas akhir jam 11. Ya, antara jam 9 sampai jam 11 karena pagi harinya sarapan. Ya, demikian atau habis asar bisa diminum juga untuk menguatkan kandung kemih dan esensi pada ginjal. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Konsumsi gula dikatakan ini bisa menimbulkan pengkeroposan dini ataupun bila tidak diabetes ya keropos bila kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Apa benar sih? Ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan, ya banyak sekali literatur yang menyebutkan bahwasanya pemanasan gula yang terlalu berlebih, gula pasir maksudnya, pemanasan yang terlalu berlebih sampai 400 derajat Celcius lebih, ini mengakibatkan sistem cerna ya ini lebih berat sehingga lebih susah untuk dicerna. Maka banyak juga para pakar yang mengatakan bahwasanya membutuhkan kalium dan kalsium, kalau bahasa saya membutuhkan sumsum. Sehingga kalau tidak ada makanan yang mengandung itu akan pinjam dari tulang belakang. Hal ini juga akan mempercepat terjadinya pengeroposan. Maka mengurangi gula itu dan ini berarti jusnya itu blendernya juga saya tadi tidak mengarahkan untuk ditambah dengan gula ya, gula pasir maksudnya, akan tapi boleh dengan madu. Ya, demikian. Jawaban serta solusinya dan kepada Ibu Afi semoga bermanfaat juga kepada pendengar dan pemirsa lainnya. Kami akan bacakan kembali pesan singkat. Ada Ibu Rita di Babel. Assalamualaikum ya Sinse, anak saya berumur 18 bulan, ada bintik merah di pipi serta gatal. Tidak berair, namun sekarang agak melebar Sinse. Ada yang mengatakan ini dikarenakan terkena ASI. Apakah benar? Bila tidak terkena ASI, apakah ada solusi herbalnya Sinse? Pada anak-anak gatal yang begitu itu masih mudah. Ya, ibu bisa menggunakan minyak zaitun secukupnya, kemudian dioleskan pada anak tersebut. Ya, baik merah-merah tersebut dikarenakan ASI, ya, ataupun dikarenakan permasalahan lain, bisa jadi dikarenakan permasalahan lain, yakni kulit berhubungan dengan paru. Ya, sementara anak-anak itu rentan pernafasan dan pencernaan. Ya, untuk obat luar ibu bisa menggunakan minyak zaitun cukupnya kemudian dioleskan. Ya, dan usahakan orang tuanya ini hindari makanan-makanan yang memicu kelemahan paru dan susah dicerna seperti jeruan, otak kikil dan begadang yang terlalu malam. Ya, akan tapi boleh saja tidur mengikuti anak yang disusui. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan yang lainnya selanjutnya. Nah, karena asupan Ibu Rita ini bermanfaat dengan ASI Bermanfaat dari terhadap anaknya ASI itu sendiri. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Dan masih berhubungan dengan bayi dan kulit serta zaitun nih Sinse. Assalamualaikum, saya dari Ibu Eni di Bekasi. Bayi saya berumur 3 bulan, di kepala ada putih-putih dan kulit seperti mengkelupas. Mungkin ketombe atau lainnya agak mengelupas dan sisinya ada kemerah-merahan. Saya memberikan minyak zaitun, qadarullah belum sembuh. Apakah ada solusi lainnya Sinse? Iya. Sebenarnya ketika gatal kemudian memberikan minyak zaitun kemudian belum sembuh, minyak zaitun ini bisa digunakan setiap habis mandi. Ya. Mau tidur, habis mandi kemudian digunakan. Ya, ini sesering mungkin. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga beberapa minyak zaitun ini kalau bisa beli yang kemasan dari pabrik langsung. Ya, seperti misalkan terkadang ada tulisan minyak zaitun ini from Italy gitu ya. Terkesan walaupun dia terkesan itu diproduksi di Italia, pemerasannya ya. Padahal dia itu berasal dari Italia itu
pengemasannya ya, pengemasannya atau Italia atau Spanyol gitu ya. Ada yang Italia, ada Spanyol, ada Tunisia, kemudian ada juga di Yunani atau Mediterania ya. Walaupun yang paling terkenal itu yang dari Kalamata atau Mediterania, berasal dari daerah Yunani yang paling terkenal, akan tetapi beberapa zaitun juga bisa digunakan yang berasal dari daerah Italia, dari Spanyol, dan usahakan menggunakan zaitun yang masih kemasan awal. Ya, kemasan awal itu artinya memang kemasan itu di sana, dari Spanyol. Kalau zaitun Spanyol, Italia. Ya, soalnya minyak zaitun itu kalau udah dibuka, ya, kemudian misalkan dibuka hari ini, misalkan tanggal 18 November, hari ini dibuka, ya, maka 6 bulan setelahnya, jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei, di tanggal 18 maka sudah terfermentasi. Ya, jadi minyak zaitunnya kualitasnya sudah makin memburuk, ya. Memang sepintas dia bisa digunakan untuk obat luar, itu bisa. Akan tetapi ini kalau baru expired 6 bulan, tapi kemudian lama ternyata 2 tahun gitu ya. Karena terkadang orang ketika dia melihat minyak zaitun di situ di pabrikasinya atau kemasannya itu di situ tertulis expired, biasanya kan 5 tahun MD itu biasanya zaitun itu 5 tahun di situ. Kemudian misalkan expired itu ditulis di situ misalkan kemasan dari tahun 2012 misalkan, maka di sana kan misalkan ditulis expired ini adalah 2017 misalkan. Ya, 2017. Nah, maka biasanya kita akan tidak mengikuti tanggal bukanya, tetapi mengikuti tanggal kadaluarsa di botol. Ya. Oh, ini di botol ini kadaluarsanya 2017, maka kita akan mengikuti 2017 masih digunakan. Padahal ketika kita buka sebenarnya bulan besok pun 2016 dia sudah terfermentasi ya. Apalagi kalau yang expirednya 2020. Ya, atau yang sementara terkadang orang yang beli curah pun demikian. Orang yang beli curah kemudian dikemasi sendiri. Ya, ketika dia ngikuti kemasan Spanyol, ya, padahal proses pemindahannya itu sudah terfermentasi ya, sudah mulai terfermentasi zaitun tersebut. Kalau memang dia dipindahkan itu bulan 2014 ya, dipindahkan 2014, maka tidak mengikuti expired yang ada ya. Kalau dia dikemas dari sananya 2013, expired 2018 atau 2019, maka tidak mengikuti 2019. Seharusnya para pengemas lokal ya itu menulisnya 6 bulan setelahnya. Kalau dia kemas bulan ini ya berarti sekitar bulan 6 bulan ke belakang kemudian ditulis itu expirednya. Nah, terkadang demikian. Ya kalau 6 bulan saja mungkin masih untuk kulit nggak apa-apa. Seperti contohnya beberapa minyak zaitun yang di situ dituliskan from Italy, Pomac gitu ya, POMAC itu ya, Pomac. Itu sebenarnya udah bukan minyak zaitun, itu sudah proses kimiawi ya. Akan tetapi seringnya digunakan untuk, dan di sana maksudnya diperuntukkan untuk kosmetik. Kenapa dia dibikin kimiawi? Agar lebih lama ya jangkanya. Karena kalau minyak zaitun yang tidak diproses kimiawi kan ketika dibuka 6 bulan dia expired. Ya, sudah terfermentasi. Kalau dia udah proses kimiawi kan bisa lebih tahan lama gitu ya. Makanya dia digunakanlah semacam itu Pomac ya, nama minyak zaitun Pomac itu sudah tidak dianggap zaitun lagi. Sayangnya beberapa restoran-restoran besar menggunakan untuk minyak goreng. Seakan-akan ini gorengannya dari minyak zaitun, padahal sudah proses ya diperuntukkan untuk kosmetik ini kemudian diminum. Nah, boleh kalau yang begitu, akan tetapi kalau minyak zaitun yang bagus ya maka ada expirednya yang seperti itu tadi. Nah, pertama berarti teliti dari sisi itunya ya. Yang kedua kalau memang menggunakan minyak zaitun kemudian masih terjadi seperti itu, ibu juga bisa menggunakan kunyit diparut, kemudian airnya dioleskan. Air kunyit tersebut dioleskan pada bagian kepala tersebut. Ya, kalau nggak ada kunyit bisa pakai mengkudu, air mengkudu kemudian dioleskan. Demikian mudah-mudahan Allah jaga dan Allah angkat penyakitnya.
dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya. Sinse, adapun pemilihan zaitun Sinse ini kan ada terkadang virgin oil, ada perasan kedua dan ketiga. Ini untuk yang oles seperti ini atau untuk buat konsumsi baiknya yang mana Sinse? Sebenarnya kalau untuk olah sih apa saja ya. Tetapi kalau yang dikonsumsi sebagai salad atau diminum itu seringnya yang paling bagus adalah extra virgin. Ya, extra virgin yang tingkatan perasan pertama masih diproses dengan cara cool ya. Kemudian yang kedua adalah virgin. Virgin itu masih bisa juga digunakan. Tetapi kalau extra light sudah percampuran antara extra virgin dengan virgin. Ya. Ini extra light. Dan kemudian yang terakhir adalah pure. Walaupun pure ini saya rasa jarang di negeri kita ini. Tapi yang banyak itu adalah extra virgin, kemudian virgin, dan extra light. Kemudian banyak juga pomak. Biasanya pomak itu jualnya jerigenan besar. Sekitar 4 liter, 5 liter gitu ya. Dan yang kalau kita konsumsi itu tadi. 3 tadi, extra virgin, virgin, extra light. Kalau mau pure ada masih bisa digunakan ataupun dikonsumsi. Cuman rasanya, rasa yang masih khas zaitun ya extra virgin tadi. Ya, tidak keluar dari rasa zaitun tadi. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya dan kepada Ibu ini semoga bermanfaat. Kami masih bacakan pesan singkat sebelum kita beralih ke layanan telepon kami kembali. Dari Umu Fauzan di Jawa Timur ya Sinse, wortel apabila diambil airnya saja dengan juicer yang biasanya tuh ampasnya langsung terpisah Sinse. Apakah ini ada mengurangi dari khasiat dari wortel itu tersebut Sinse? Nggak ada masalah karena yang ketika diparut pun diperas. Ketika kita parut pun kan diperas ambil airnya. Ya, itu pun tidak ada masalah. Tapi kalau memang di sup pun tidak masalah. Ya, artinya suka-suka. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, antara wortel mentah dengan wortel matang, dikukus dengan tidak dikukus, ya sepakat ya. Perbedaannya adalah penguraian. Di dalam penguraian, klasik mengatakan lebih mudah dicerna kalau dia dikukus terlebih dahulu. Karena kalau dikukus kebanyakan akan menyebabkan dingin pada lambung. Ya, sehingga terjadi permasalahan pada lambung. Ya. Dan akan muncul lidah selaput menjadi putih dan seterusnya. Tetapi kalau dia kukus lebih dahulu dia akan mudah dicerna. Nah, sementara yang penelitian juga mengatakan bahwasanya beta karotennya itu lebih mudah larut, terurai ketika dia dikukus terlebih dahulu. Tentunya kalau dia mudah larut dan lebih mudah terurai, tentunya khasiat lebih cepat ya dibanding dengan di juicer tadi ya. Artinya juicer kan tetap mentah-mentah juga. Tapi kalau matang, di juicer matang itu pun lebih bagus. Jadi tidak ada perbedaan antara wortel dimakan ya dengan diparut diambil airnya dengan kemudian di juicer. Ya, tidak ada. Perbedaannya adalah apakah dia diproses dalam keadaan mentah apa matang. Itu saja. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya dan kepada Umu Fauzan semoga bermanfaat dan kami beralih ke layanan telepon kami di 0218236543. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi silakan. Nah, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Bapak? Dari Mawardi di Lubuk Linggau Ustaz. Silakan Bapak. Sumatera Pak? Iya. Nah, silakan Bapak. Assalamualaikum Singse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya anak saya nih Singse. Silakan Pak. Anak saya ini pileknya tuh nggak sembuh-sembuh Singse. Umur berapa Bapak? Umur 7 tahun. Sudah berapa lama Bapak pileknya? Sudah sekitar 2 bulan Singse. Baik. Ada yang tanyakan Sinse? Cukup pilek ya. Pilek 2 bulan ya. Pilek sama bersin-bersin Singse. Nah, flu gitu Pak ya. Iya, flu. Baik, terima kasih Bapak Mawardi atas interaksinya. 2 bulan tadi ya. 2 bulan ininya sakitnya. Baik, silakan. Sebelumnya Lubuk Linggau ini merupakan daerah yang luar biasa karena sempat dijadikan oleh pemerintah kita di tahun 2007 ya, ini untuk musyawarah besar penataan tanaman obat ya, yakni pembaharuan tanaman obat, kemudian memunculkan CD tanaman obat yang di sana menghasilkan susunan ulang dari naskah karya Joni Rea Hutape dan Dr. Anda Sri Sugati. Ya, menghasilkan 743 tanaman obat yang sudah dilakukan penelitian 4 kandungan besar, alkaloid, saponin, ya, kemudian tanin dan minyak asirinya. Ini dijadikan menjadi buku 4 jilid. Ini di Lubuk Linggau tahun 2007 dan para pengobat biasanya dapat ya buku-buku tersebut atau CD tersebut ya. Kemudian
menjawab tadi pertanyaan dari Bapak tentang keluhan anaknya yang masih berusia 2 bulan ya, menderita 7 tahun. Oh 7 tahun. Oh 7 tahun sakitnya 2 bulan ya. Yang menderita pilek kan obatnya beda antara anak kecil dengan anak yang sudah besar ya. Jadi beberapa obat yang bisa digunakan untuk anak yang pada usia 7 tahun ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Di antaranya bisa juga dengan cara serai ya, serai direbus. Setelah serai direbus kemudian setelah mendidih ditaruh di baskom ya, setelah ditaruh di baskom kemudian ditutup pakai handuk kemudian dihirup ya sampai kemudian kalau udah nggak kuat istirahat dulu, hirup lagi sampai asapnya itu kemudian hilang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan satu jari kencur, jari kelingking ya, si anak, satu jari kelingking kencur si anak, ya kemudian diparut, kemudian diseduh pakai air panas. Biarkan menjadi hangat, tambah madu secukupnya. Ya, kemudian diaduk rata, diminum pagi, bangun tidur setelah sarapan dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Amin. Demikian Bapak Mawardi, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Dan masih di layanan telepon kami di 0218236543 sebelum kita membacakan pesan singkat. Nah, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ibu Musri Di mana Ibu? di Batam. Baik, silakan Ibu. Mau tanya ini Pak Ustadz, Pak Ustadz ya. Nah. Apa namanya? Anak saya kan baru melahirkan. Ada ambien itu kok udah mau 1 bulan kok kayaknya masih sakit. Terus kira-kira apa obatnya Pak Ustadz ya? Baik. Terima kasih Ya, Ibu itu atas saja, interaksinya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ya. silakan. Untuk ibu yang baru mau melahirkan kan, nggak apa-apa mau melahirkan sekaligus untuk mempermudah persalinan juga dan untuk mengobati wasir, ibu bisa menggunakan lidah buaya dikupas, kemudian dikerok pakai sendok, ambil lendirnya, dapat 1 sendok makan, kemudian dimakan pagi dan sore. Ya, lakukan pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah permudah persalinannya. Ya, dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya jawaban serta solusinya dan kita beralih ke pesan singkat sebelum kita akhir perjumpaan kita di pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum ya Sinse, saya Abdullah dari Bogor. Sinse, perihal dengan kesehatan mata. Wortel jika untuk kasus mata yang jika difoto mata tersebut tampak banyak bercak-bercak hitamnya. Akibatnya sehingga gejala utamanya pandangan mata lebih sempit dari normal dan penglihatan jadi terlihat lemah dan ruangan gelap Sinse seperti di malam hari. Untuk wortel ini apakah bisa dikonsumsi Sinse? Ya, wortel sering digunakan untuk mata minus, silindris, kemudian pandangan mata kabur, rabun ayam. Gangguan mata disebabkan oleh gangguan fungsi hati atau pasokan darah dari hati ke mata yang berkurang dan bukan dikarenakan penglihatan dikarenakan jaringan jantung, permasalahan dari jantung. Ya, ini bisa digunakan air rebusan wortel. Wortel kemudian direbus atau dikukus, kemudian diperas, ambil airnya setengah gelas, kemudian diminum atau boleh jadi mentah. Diparut kemudian ambil airnya kemudian diminum setiap setengah gelas sehari sekali, dan ini setelah kurang lebih sekitar 5-7 hari kemudian dihentikan sekitar 3 hari kemudian diulangi lagi ya sekitar 2 hari sekali, demikian seterusnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Amin. Terima kasih. Saya jawaban serta solusinya dan kepada Bapak Abdullah di Bogor semoga bermanfaat. Kami bacakan kembali pesan singkat. Tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum ya Sinse. Di pekan lalu Sinse memberikan solusi tentang penyakit lupus. Mohon diberikan ulang kembali tentang resep dari penyakit lupus tersebut Sinse. Kemarin saya nggak bisa lupus ya. Ya. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu kalau kita jawab itu sebenarnya banyak tanda tanya, karena apakah pengobat klasik itu tahu lupus gitu ya. Terlebih dahulu itu kita katakan seperti itu. Karena sebenarnya penyakit lupus itu tidak dimiliki oleh pengobat klasik, tapi yang paham adalah pengobat barat. Ya, akan tetapi yang diketahui dijawab itu manakala dia menyampaikan keluhan. Maka saya katakan kebiasaan.
Kalau penyakit lupus itu dikarenakan pegel atau nyeri di bagian bawah kaki-kakinya, maka bisa menggunakan ini dan itu, ya. Dan di antaranya bahan obat yang biasa digunakan manakala penyakit lupus dengan keluhan. Termasuk bukan lupus pun bisa, tapi dengan keluhan yang sama, ya, yakni badan semuanya nyeri, pegel, termasuk ke kaki-kakinya, ya. Termasuk tidak lupus pun bisa, tetapi artinya tidak spesialis buat lupus, karena lupus itu bukan ranahnya pengobatan klasik, saya katakan sekali lagi. Dan obatnya bisa menggunakan 1 ikat akar alang-alang, 1 ikat akar alang-alang, ya. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari jahe dan 1 ibu jari lengkuas, 1 ibu jari jahe dan 1 ibu jari lengkuas, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Semua bahan direbus. Semua bahan direbus dengan 4 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sampai 1 jam, api kecil. Sisanya diberas saring bagi 2, diminum pagi dan sore. Ya, diminum pagi dan sore. Dan bagi yang menginginkan resep yang kemarin dengan keluhan yang berbeda, maka bisa di-download di website Radio Roja. Ya, demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, terima kasih saya atas jawaban serta solusinya, dan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang mengalami penyakit ataupun tidak dibahas di sini, mungkin dibahas di yang lain-lainnya, bisa masuk ke website radioroja.com, bisa mendownload kajian-kajian dari Sinse Abu Matfar Salkanji ataupun asatidz kita yang lainnya. Baik, kami akan bacakan pesan singkat kembali dari Bapak Kahar di Aceh. Assalamualaikum ya Sinse. Saya menderita penyakit yang disebut Parkinson. Tangan dua-duanya bergemetar. Apakah ada herba untuk penyakit tersebut, Sinsinan? Ya, ada beberapa sindrom yang menyebabkan seseorang menjadi Parkinson. Banyak sekali. Ada kalanya hati limpa tidak harmonis, ada kalanya panas jantung berlebih, ya, ada kalanya kelemahan pada ginjal, ada kalanya kelemahan pada limpa, ada kalanya stagnasi energi vital pada hati, ya, atau ada kalanya paru. Maka tergantung daripada sindromnya, karena pengobat klasik pun tidak memahami dan tidak belajar serta tidak mengenal apa itu Parkinson. Tapi yang difahami adalah tadi keluhan terakhir tadi, ya, selalu bergetar dan seterusnya. Ya. Jadi keluhan yang kita ambil, Bapak bisa menggunakan 1 ibu jari temu hitam kalau memang yang dijadikan masalah adalah getarnya tangan. 1 ibu jari temu hitam, ya, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu lawak, ditambah dengan 1 jengkal batang brotowali. Ulangi, 1 jengkal batang brotowali, 1 ibu jari temu hitam, dan 1 ibu jari temu lawak, ya. Kemudian direbus, keduanya itu direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan 5 menit. Saring bagi 2, diminum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan tidurnya jangan terlalu malam, jam 9 saja. Dan semoga bermanfaat bagi para pendengar. Membaca yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinse jawaban serta solusinya. Kembali masih di pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum ya Sinse, tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Anak saya berumur 10 tahun, sudah 2 tahun ini sering terkena sakit perut, kadang-kadang muntah dan sering sendawa dan buang angin. Padahal anak saya ini tidak makan sembarangan. Apakah ada solusinya, Sinse? Ya, terkadang tidak makan sembarangan pun ada beberapa anak yang tidak tahan terhadap sayur dan buah yang mentah, ya, atau hawa udara. Tidur tidak makan sembarangan, tidurnya pun butuh kecukupan tidur. Jam 8 tidur, anak-anak kecil jam 7 jam 8 harus sudah tidur. Siang hari harus ada tambahan tidur, kailulah sebelum zuhur, ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Ya, bisa ibu menggunakan kunyit diparut, dibalurkan pada perut secukupnya. Ya, biarkan kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian baru dibersihkan. Setiap menjelang mau tidur. Wortel juga bisa diparut digunakan untuk mengatasi gangguan sakit perut. Wortel kemudian diminumkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan setiap sehari sekali. Sekali minum sekitar 2 sendok makan air wortel. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar bisa yang lainnya selanjutnya. Sinse jawaban serta solusinya masih di pesan singkat. Kami bacakan dari Wati dari Medan. Assalamualaikum Sinse, saya seorang bernama Wati, berumur 17 tahun.
Saya ingin bertanya, apakah ada obat secara herbal untuk gejala kanker payudara? Silakan. Ya. Nah, Tadi telah kita sebutkan juga bahwasanya wortel ini termasuk bahan makanan dan obat yang digunakan untuk anti kanker. Ya, maka wortel bisa, kalau kanker payudara tersebut dikarenakan gangguan fungsi hati pada awalnya, jadi mengkonsumsi wortel termasuk pencegahan terhadap kanker. Salah satunya adalah kanker payudara, satu. Kemudian kedua, kemarin juga kita telah membahas bahan-bahan obat lain, ada kentang, ada minyak zaitun. Ini adalah makan-makan yang layak dikonsumsi pada saat seseorang tersebut menderita kanker. Bayam, kangkung, pernah kita bahas. Bawang putih, pernah kita bahas. Bawang merah, pernah kita bahas. Nah, maksud saya pembahasan-pembahasan seperti ini itu, ketika seseorang sakit seperti ini, seperti kanker dan seterusnya, maka dia membutuhkan makanan itu. Maka makanan itu yang diolah, yang dimakan, yang dikonsumsi untuk mencegah terjadinya kanker atau mengobati. Ya, apa yang saya sampaikan kemudian mengandung obat yang bisa digunakan untuk obat kanker, maka secara umum bisa digunakan. Ya, kedelai, tempe. Udah pas belum ya kedelai ya? Oh belum. Ya, itu juga bagus buat kanker. Ya, biji-bijian belum ya? Ini baru sayur-sayuran ya. Kemudian sayur-sayuran juga banyak, ada kangkung, ada bayam, ya, kemudian ada wortel, ada kentang, ya, kemudian ada minyak zaitun. Ya, biji-bijian ada bawang merah, ada bawang putih. Banyak yang anti kanker. Ini yang layak digunakan. Adapun bahan obat yang bisa digunakan ya untuk dikonsumsi, ibu bisa menggunakan, bukan ibu, belum ibu ya, saudari bisa menggunakan 2 ibu jari kunyit. 2 ibu jari kunyit. Ya, kemudian ditambah untuk menghilangkan rasa nyerinya bisa ditambah dengan 1 genggam daun meniran. Ya, 1 genggam daun meniran. Ya, kalau kok nggak tahu daun meniran, klik aja di Google. Sudah banyak kok sekarang, apalagi anak muda. Meniran, kelihatan kok gambarnya. Dan ini rumputan yang banyak. Dan di Melayu disebut gendong anak katanya. 1 genggam daun meniran ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari temu putih. Direbus, semuanya direbus. Ya, dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi 1,5 gelas. Saring bagi 2, boleh tambah madu, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Semoga bermanfaat kepada saudari Wati. Pertanyaan terakhir di pagi yang berbahagia ini, Sinse, wortel apakah bisa untuk penyakit gondok? Nah, Ya. Secara umum, wortel ini bisa digunakan untuk menguatkan limpa atau tihal, yakni menyejukkan, dan gondok termasuk timbunan massa yang disebabkan karena kelemahan limpa. Maka wortel bisa digunakan baik dia diparut ditambahi air, diparut ditambahi garam sedikit kemudian dibalurkan, atau dia dikonsumsi, diminum setengah gelas 2 hari sekali. Ini juga efektif, di samping dia dibalurkan pada bagian gondoknya. Demikian. Pertanyaan terakhir, Sinse, mungkin silakan rangkumannya, Sinse. Ya, sebagai catatan, bila mengkonsumsi jus wortel terlalu banyak, maka biasanya kulit menjadi kuning. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa dihentikan sekitar 3-5 hari hingga kulit menjadi normal. Dan jika seorang sedang menggunakan obat akutan untuk mengobati jerawat yang cukup berat, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi wortel. Ya, dan juga terkadang kalau seseorang keracunan wortel ini bisa menyebabkan pusing, kemudian lemah, penurunan badan secara drastis, ya, lemas juga, ya, pusing juga. Ya, maka hindari mengkonsumsi wortel dalam dosis yang terlalu banyak dan dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Artinya bisa digunakan seminggu berhenti 5 hari, seminggu berhenti 5 hari, dan dalam dosis yang cukup sekitar setengah, paling banyak 3/4 gelas. Ya, Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah yang menurunkan obat dan kesembuhannya. Saya hanya menemani dan menjadi teman, ya, untuk melakukan konsultasi. Ya, hanya sekedar teman atau rafiq yang melakukan konsultasi, atau bisa dikatakan konsultan, ya, bukan pengobat. Kita hanya saling berkonsultasi untuk mencari solusinya, ya, di mana Allah telah turunkan obatnya. Dan tentunya alimah man alima wa jahilu man jahila. Yang Allah kasih tahu, Allah ia tahu. Yang Allah tidak kasih tahu, maka dia tidak akan tahu. Ya, maka dari sini tentunya yang
menyembuhkan bukan kita. Ya, obat pun turun bukan dari kami, ya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya sebatas sebagai konsultan saja, bukan sebagai pengobat. Pada prinsipnya kami di klinik ataupun di radio studio itu berbicara sebagai konsultan semata, karena yang menurunkan obat dan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menyembuhkan. Bagaimana caranya, tahu waktu-waktu yang terkabulnya doa, ya, ijabahnya doa, ya, kemudian doa apa yang lebih baik dan mendekati atau sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya para ustadz kita, guru-guru kita, ya, yang bisa memberikan penjelasan kepada kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kekurangan dari saya, kesembuhan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar Radio Roja dan juga Hidayah FM Pekanbaru, kemudian Hang FM Batam, kemudian Radio As-Sunnah kita Cirebon, dan radio Sahabat Muslim Tegal, dan radio-radio Roja lainnya, serta radio-radio yang memberi acara ini yang tidak bisa saya sebutkan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin.